Ini dia untuk game pertama best of 5 pastinya antara Bellator Era melawan GPX Basreng dan masih dipandu oleh kita berdua. Cornet Mas yang lupa sama skill. Wow. Wadaw. Oke, untuk kali ini Cini bersama dengan Vivian di arah mid lane seperti biasa akan coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Funi saja. Dan meanwhile di sana dari Sky masih coba untuk melakukan pasif YSS dan bahkan ada Vivian yang udah siap untuk memberikan satu buah pressure dan di sana belum berhasil kalkulasi yang cukup tepat dari seorang Sky. Yes, dan langsung di red 3 pastinya untuk Little Wanderer diamankan dengan cukup cepat dari Sarala Slotnya dan bahkan Falanir melawan Fumi cukup menegangkan di area top lane, diharas justru sama Ruby-nya. Dan bahkan kita lihat juga dari kedua jungler masih melakukan rotasi yang cukup cepat juga, dan bahkan dari Lancelotnya harusnya dengan dia dapetin Little Wanderer, abis dia dapetin Kramer, dia harusnya bisa langsung level 4 dan Cincaracau yang akan terharas cukup banyak di arah bottom lane. Alright, Ciwinda Earl langsung mencoba datangi ke arah adiknya di arah bottom lane, mencoba dilindungi, tapi lihat spray down dari seorang Chell kali ini membuat pemain dari tim GPX Basreng agak sedikit ketar-ketir sepertinya Bung Cornet ya. Capek Five Brothers, nggak ada yang bisa Kimi. Bisa gua. Emang bisa lo? Bisa, tapi kan goldnya abet sekarang. Iya juga. Oke, tapi lihat di sana spray down dikeluarkan, Cincaracau masih menahan, masih ada holy healing yang dilakukan oleh seorang Ciwinda. Dan ini akan menjadi lane yang cukup berat di early melawan seorang Kimi walaupun ditemanin sama seorang Rafaela ya. Benar-benar di zoning habis-habisan, dan bahkan kita lihat juga di top lane ya mencoba untuk di-push pelan-pelan, dan bahkan Fundurudul nyaris saja dengan darah yang sangat amat sekarat, tidak ada flame shot dan masih bisa survive, harus ke turret 2 dan langsung cabut dulu pulang ke rumah. Oke, ternyata ditahan satu bar retributionnya untuk ini alasannya, dan ternyata kali ini Sky berhasil mendapatkan satu bar retribution dengan cukup baik. Fumi di depan sana harus menggunakan flicker untuk mundur. GPX Basreng berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Yes, dan bahkan kita lihat juga di arah bottom lane nih, masih bersama dengan Ciwinda dari Cincaracau, adik seorang Funi. Walaupun kita lihat juga di arah bottom lane-nya di zoning habis-habisan, dia mencari celah menuju ke arah Rokursa dari jungle musuh untuk dapetin gold tambahan, XP tambahan, dan akhirnya tinggal kembali. Untuk dari segi level tidak berbeda cukup jauh, dan bahkan justru si Caracau yang sekarang level 5 karena efek dapetin XP dari Turtle plus dapetin Rokursa. Dan kita lihat juga dari Little Wanderer-nya masih mencoba untuk didapatkan oleh Lancelot tanpa menggunakan satu retribution. Dan ini benar-benar cukup menarik karena gua melihat di pertemuan terakhir mereka Bellator itu early-nya jauh lebih rapi dari GPX, tapi sekarang GPX yang justru memegang early-nya. Yes, apalagi dengan turtle yang dibilang sama Bung Cornet itu membuat satu hal yang cukup baik. Tapi ternyata di sini dari tim GPX Basreng mereka tidak mau memancing keributan. Mereka sadar mereka butuh waktu untuk mendapatkan item dan juga momentum. Melihat ada Cincaracau yang lagi-lagi terpressure dengan cukup kuat. Vivian kali ini seperti akan menekan lebih dalam lagi, dan Earl akan coba untuk melindungi sang adik. Lihat Vivalis kami langsung ada satu perintah ke arah belakang, tapi tidak kena dengan satu buah flicker yang cukup tepat ke arah belakang. Yes, masih bisa untuk cabut, dan bahkan kita ada Falanirnya justru first blood di menit 349 diamankan langsung oleh Fundurudul dan langsung dibuka begitu saja mapnya. Mountain Shocker melihat semua vision yang ada di Land of Dawn dalam 17 detik lagi untuk turtle yang kedua akan muncul. Dan masih cukup jauh jarak dari Sky. Jungler GPX Basreng Ranger Silver. Alright, ini dia. Udah ada satu enchantment talisman dari seorang Fumi yang dia coba untuk mendukung di arah top lane di depan sana. Gajian sisa seperempat loh Bung Cornet, dan gak ada flicker dari Cincaracau. Dipaksakan Ring Overton telah dikeluarkan, tapi ternyata Ciwinda harus flicker, tapi Funi is coming menuju ke arah belakang dan diperhatikan pergerakannya. Jadi save the day. Chemistry antar kakak beradik ini membuat seorang Funi harus tumbang di arah bottom jungle. Oh my god, Shrieking Eagle yang benar-benar pas banget. Itu kalau nggak ada Shrieking Eagle udah kelar si Shell. Sama dan Cininya masih dapetin absorb damage tambahan juga dengan menggunakan satu guiding win-nya. Tapi lihat di arah turtle-nya, satu Mountain Choker, dan bahkan kita lihat belum dikeluarkan Sky harus mundur Traceless, tapi lagi-lagi Vival puncture-nya tidak miss. I'm offended, dan bahkan Shrieking Eagle again and again. Fumi sekarang dua orang harus hilang, dan bahkan turtle-nya terbuka bebas justru oleh anak-anak Bellator Era.
Alright, bahkan di Beletron era mereka mencoba men-take over Turtle yang kali ini sudah kehilangan seorang Sky dan juga Fundurundur harus hilang untuk kedua kalinya. Ini bukan hal yang baik di early untuk tim Capex Basreng. Mereka akan tertinggal dari segi gold ketika ada Turtle yang sudah diamankan Beletron era dan bahkan Cinca Rachel benar-benar di-take care sama seorang Ciwinda Earl. Dia tidak akan dilepaskan pandangannya karena nanti Cinca Rachel lah yang akan membawa kemenangan untuk di arah mid to the late game Bung Kornet. Yes, bersama dengan Sky juga karena memakai Assassin Marksman. Tapi kita lihat Cinca Rachel baru diomongin langsung diincar dan langsung dibuang begitu saja flickernya sekali ditinggal sama Earl atau Ciwinda. Cinca Rachel langsung digeng, tapi untungnya tadi masih ada satu flicker yang menyelamatkan dirinya. Earl, hati-hati, 7 detik lagi untuk flicker selanjutnya akan muncul. Sky sudah mulai rotate ke arah bawah tapi balik lagi. Dua jungler dengan tipe yang berbeda, Assassin Marksman dan Assassin Earl. Baptismnya agak sedikit miss. Masih ada Lily dan bahkan dari Vival yang menuju ke arah belakang. Earl still survive, but Sky ditinggal sendirian dan bahkan Single Eagle yang mengamankan 1 point kill. Dua bahkan Cinca Rachel sendirian. Toh dapat memori tidak berhasil mendapatkan Vivian dan 3 harus tumbang. Fudi mencoba untuk bertahan, flicker harus dikeluarkan tapi lihat Fumi versus Valadir. Kali ini Sakaratul Maut masih bisa coba untuk bertahan. Masih ada Stardust Dance. Dan Fumi kali ini tak bisa pulang. I'm offended on point. Masih bisa. Fumi still survive the top lane. Oh my god. Seperti aku bilang di interview barusan, Fumi XP laner yang benar-benar kuat dan bahkan masih berani untuk adu mekanik bersama Palamir, Falling Star Moon dan bahkan 22.000 like luar biasa kepada komunitas Mobile Legends dimanapun kalian berada. Fumi still survive di sana bersama dengan Paladin. Paladin memaksakan dirinya dan langsung ditumbangkan oleh seorang Lunox dan bahkan ada Segigal. Ada di sini juga Fumi, hati-hati, tidak ada flicker, tidak ada lagi escapability, masih diamankan oleh Pundur, dilompatin lagi, tidak mau pulang. Fumi. Oh my lord. Wow. GPS anti pecah, Fumi anti pulang. Dan buat kalian terima kasih untuk 20.000 like. Buktikan like-nya bakal bisa lebih banyak lagi. Dan spray down di arah bottom lane. Cel telah dikeluarkan 3 versus 1. Cel kali ini masih mau charge ke arah belakang. Kali ini masih berhasil survive. Langsung ditancapkan like-nya lagi Bung Kornet. Tembusin 50.000 like. Let's go. Gas 50.000 like. Dan bahkan dari sini tidak ada Petrify. Satu Petrify execution agak sedikit miss. Kayaknya diincar Tondros dan bakal langsung dapetin 1 point kill. Mendapatkan stacknya tapi masih 2. Belum ada dapat memori, diajar kembali Fumi again and again. Kill spree didapatkan justru oleh Lunox-nya. Langsung di trade kill ke arah Vivian tapi Vivalnya belum di shutdown satu kali pun. Vival belum ter-shutdown. Tapi lihat di sini Sky menjadi objektif utama dari para pemain tim Beletron era. Bahkan Valani di arah top lane memilih dengan 1 buah turret tambahan. Mencoba mendapatkan Brody. Cinca Rachel harus hilang. Ini akan menjadi sebuah turtle yang free lagi untuk para pemain tim Beletron era. KPS Basreng sepertinya tidak akan melepaskannya begitu saja. Ciwinda Earl akan menjadi pilihan. Valani is coming. I'm offended. Dikeluarkan. Dan spray down langsung menumbangkan Ciwinda Earl. Dan bahkan membuat Beletron harus mendapatkan 1 buah turtle-nya again and again. Yes. Dapetin 1 turtle tambahan. Dan bahkan membuka visionnya semakin luas lagi untuk anak-anak Beletron karena turret di arah bottom lane-nya sudah didapatkan Fumi. Hati-hati lawan Cel. Sini terlalu ngeburst, terlalu menyakitkan. Dan langsung diamankan begitu saja oleh Kaguranya Ranger Ronde. Oke, mereka akan objektif game di arah bottom lane. Fokus menuju ke arah turretnya. Bakal coba membacakan tapi ternyata tidak ada minion sama sekali. KPX Basreng tertinggal 5.000 gold untuk tim Beletron era. Kali ini bahkan sedang memimpin. Mereka mencoba untuk mendapatkan turret lagi di arah mid lane. Langsung ada order brilliant setelah dikeluarkan. Davis dari Shell, Davis dari Bedul. Tapi lihat depan sana flicker dari Winda. Tapi ternyata tidak mengenai siapapun dan bahkan dibalikan keadaannya. Ravel harus hilang. Di balik sana apakah Kaguran dari seorang Cindi menghujam seorang Sky hingga overturn menumbangkan Sky di depan Mugornet. Yes, tersisa 3 dan bahkan Fumi, Falling Star Moon terlalu cukup berani di sana melawan 4 orang dan langsung mega kill didapatkan. Fumi harus berhati-hati ketika 1 melawan 4 dan tidak ada Rafaela, tidak ada yang nge-heal dan bahkan terlalu nge-burst damage-nya dan langsung ditumbangkan begitu saja. Ini akan menjadi sebuah kerugian karena Beletron era sudah mendapatkan 1 turret tambahan di arah top lane-nya. Semakin luas lagi untuk vision-nya dan ini dia itemnya Ranger Emas yang sudah diamankan oleh kedua tim. Oke, tapi kita lihat endless battle masih menuju dari seorang
Sky, sedangkan di sisi seberang udah menuju ke Blade of Despair. Perbandingan gold yang cukup jauh untuk dari jangan Gloria, tapi it's okay, no problem dari gold lanernya. Ternyata mereka juga masih harus memiliki item defense terlebih dahulu sebelum mereka melakukan team fight. Dengan perbandingan gold yang cukup jauh, ini agak sedikit sulit untuk tim GPX Basreng. Mereka memaksa team fight kembali. Luda ada satu buah Radiant Armor, tapi ternyata dengan adanya satu buah Genius Wand dan juga Glowing Wand yang membuat Cincaracau nggak mampu bertahan. Harusnya di area gold lane. Yes, walaupun sudah mengamankan tot boost, tapi kita lihat, benar-benar bushnya dari seorang Cini. Sabar banget, trigger disiplin yang dilakukan, dan ambushnya berhasil. Langsung diamankan 1 poin killnya terhadap seorang Winda. Mau nggak mau dicek untuk kerumputannya, tapi harus mengorbankan nyawanya. Tidak mau dikontes tampaknya. Ini Lord pertama harusnya diamankan oleh anak-anak Beletron dengan sangat amat free atau gratis. Bahkan di depan sana, para pemain dari tim GPS Basreng, mereka mendekat pun tidak mau karena itu akan merugikan mereka. Dan Sky masih butuh item terlebih dahulu. Endless Battle memang sudah di tangan dari seorang Sky, tapi di sisi lainnya, dengan adanya Beletron Era yang memiliki Kimi, bahkan Sky tidak bisa langsung menuju ke arah belakang. Sky bakal bisa dibendung, Sky bakal bisa diambil. Karena di sini bisa kita bilang dari para pemain Beletron Era, mereka mempunyai salah satu moto, sikat pikat minggat. Sikat pikat minggat. Mereka sikat, mereka pikat, mereka minggat. Oke, ada moto baru denger gue. By the way, kita lihat juga dari segi levelnya. Dari Vival ini emang player yang perlu diwaspadai sih dari scene ladies di Indonesia ya. Udah level 15 sendiri, bahkan dari jungle tim musuhnya GPX itu baru level 12. Benar-benar jauh banget ini dari segi XP-nya. Dan bahkan lihat di arah top lane-nya, Lord sudah mulai berjalan berlima. Siapa yang mau inisiat? Tidak ada yang tertarik apa pendetnya. Combo dengan flicker tapi kita DBC. Oh my god, hanya menggunakan satu ultimate dari umbrella-nya. Tersisa 3 orang sekarang. Beletron Era ini dia. Langsung nge-push ke arah tengah, dan Fuminya harus berhati-hati. 3 orang hanya bertugas untuk menahan semua minionnya, karena 3 melawan 5 cukup sulit untuk GPX dengan defense. Oh my god, bukan hanya itu aja, Bungkuan super minion di arah bottom lane juga masih bergerak bebas. Mereka bakal coba untuk dapetin satu buah ini bitter turret di arah mid lane-nya. Karena lihat fokus damage yang telah diberikan, bakal coba didapatkan, tapi Cini terlalu offside, terlalu dalam, dan masih belum pecah. What a play defense dari tim GPX Basreng. Di arah bottom lane harusnya menjadi clear minion yang cukup cepat, karena para pemain dari tim GPX Basreng mereka sudah kembali hadir ke lane down. Yes. Walaupun darah turret di tengahnya sangat amat tipis, mau dipaksakan atau enggak itu pertanyaannya. Karena Minions Wave sudah mulai berjalan di arah tengah, sudah mulai langsung ke arah tengah bersihkan bersama dengan anak-anak Beletron. Masih charge, tidak terkena siapapun, masih mencoba untuk menahan dan membersihkan minionnya. Dan bahkan Fumi sudah mulai terbaca di sana. Mulai dicari di mana posisi Fumi yang sangat amat berani. Dia mau coba motong, gak dipotong di arah tengahnya. Gila sih ini Fumi. Dia pede banget adanya flicker, dan dia pede dengan movement speed ketika dia memakai first shield. Dan bahkan lihat Fuminya masih mencoba untuk maju lagi. Sudah dikeluarkan Volley Star Moon-nya Earl, dan yang sekarat masih charge ke arah mana, dilemparkan, tidak terkena siapapun, dan mencoba untuk retreat kembali. Regroup dari semua anak GPX, dan Fumi hanya mencoba untuk menjaga lini depan dari anak GPX dan mencoba untuk mereset kembali untuk semua team fight yang mungkin akan terjadi. Oke, tapi lihat jemputan yang manis dari Ciwinda Earl membuat Fumi masih bertahan di lane of down sampai saat ini. Dan bahkan para pemain dari tim Beletron Era yang udah tahu keberadaan dari Fumi pun gak bisa mengejar sama sekali. Lu lihat Fumi dari tadi, turret bawah dia dapetin, atas pun dia juga nggak sayang skill. Yang penting dia bersihkan, dia majuin lagi, dia rapihin lagi, dia potong kembali. Dia mencoba untuk ngebuka atau nge-create space untuk anak-anak yang lain. Walaupun sebenarnya nyawanya bisa saja terancam, tapi gue yakin dia punya kalkulasi tersendiri karena dia juga pede, masih ada spell ya, ada flicker ya, dan dia punya Falling Star Moon. Dan bahkan di sini Earl harus pulang. Earl tidak bisa pulang, ketahuan oleh baptism, dan bahkan Sirka Eagle. Oh, ya harus ditumbangkan walai. Oh my god, ini bukan hal yang baik. Para pemain dari tim Beletron Era, mereka mendapatkan satu hal penting, yaitu Ciwinda Earl. Ketika ada Lord yang akan muncul ke lane of down, ini bakal menjadi salah satu Lord yang diamankan oleh tim Beletron Era. Harusnya kita lihat dalam hitungan 3,
2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di Grand Finale. Oh, Mobile Legends Bang Bang kali ini di mana kita lihat Upoint Esports Invitational sudah berada di Grand Final dengan 2 tim yang tersisa. Yes, benar sekali, 2 tim yang tersisa. Namanya juga Grand Finale, Ranger Bronze ya. Oke, kita sudah Fumi cukup berani dan bahkan masih ada retribusi yang sangat baik dari seorang rival walaupun ada flicker tapi Fumi yang disumbangkan dan bahkan awalnya juga harus hilang. 3 orang bahkan langsung hilang. Pun duduk sekarat, masih ada flicker, masih bisa ditahan tapi lihat diamankan poin killnya oleh seorang Cincaracau. Tersisa 2 orang maksimum chance. Terkena maksimum chance yang sangat baik dari seorang Celda. Tas dilakukan oleh seorang Kimi Walai. Tell. Lihat kekeran maut dengan kali 6-nya membuat seorang Dudul harus tumbang. Bahkan dikeker kembali karena yang salah ngetes peluru di depan sana. Cincau seorang diri. Ayo momentum tadi dikeluarkan dan masih coba bertahan dari fokus karena bisa ternyata gak bisa. Cel harus mundur sedikit demi sedikit. Gak boleh apapun yang terjadi. Base akan dituju. One last hit dan hilang. Godlike didapatkan. Peletronera take the game one. Wow, Beletron era benar-benar kuat walaupun early gamenya mereka dalam tekanan, tapi lihat untuk mid game karena late game mereka berhasil membalikan keadaannya dan langsung mengamankan game pertama.